Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved student of Minutrate Putra Gresik, especially my beloved student of second grade of ICP, second grade of Tafidz, and also second grade of Unggulan. How are you today? I hope you feel happy and healthy today. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik masih di tema 6 yang berjudul merawat hewan dan tumbuhan. Kita akan belajar di subtema 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada saat ini kita akan belajar subjek SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Oke anak-anak, agar ilmu yang kalian dapatkan ini bermanfaat dan barokah, mari kita awali segala sesuatunya dengan berdoa dulu. Mari kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Oke anak-anak, sekarang silahkan kalian siapkan buku tematik kalian. Oke, kompetensi dasar dari mata pelajaran SBDP ini dari segi pengetahuannya atau KI3-nya yaitu mengenal karya imajinatif 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Kemudian yang kedua, mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Yang ketiga, mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari, mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Kemudian dari segi keterampilannya atau KI4-nya, kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, membuat karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Kemudian yang kedua, menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Kemudian yang ketiga, memperagakan gerak keseharian dan alam dalam tari. Kemudian yang keempat, membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. Seperti biasa anak-anak, pada saat kalian belajar tematik, kalian akan selalu ditemani oleh siapa? Meli, Udin, Dayu, Penny, Ani, Edo, dan juga Siti. Baiklah anak-anak, kita mulai belajar di sub-poin yang pertama yaitu pola irama. Coba kalian lihat buku tematik kalian halaman 4. Mari kita pelajari tentang panjang dan pendek bunyi lagu. Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan panjang dan pendek bunyi. Panjang dan pendek bunyi dapat ditandai dengan menggunakan simbol. Nah, bunyi panjang ditandai dengan garis, kemudian bunyi pendek ditandai dengan tanda titik. Sekarang lihatlah video lagu yang berjudul Ayamku ciptaan Ate Mahmud. Nah, itulah tadi anak-anak, kalian sudah mendengarkan dan menyaksikan video lagu yang berjudul Ayamku. Sekarang coba perhatikan notasi angka berikut. Tadi ada angka
ada notasi angka pada lagu yang berjudul Ayamku. Nah, notasi angka 5 atau nada 5 bernilai 1 ketukan. Sedangkan nada 4 dan 3 dinyanyikan setengah ketukan, sehingga nada 4 dan 3 lebih pendek dari nada 5. Kemudian ada nada 6 dan diikuti tanda titik. Nada 6 bernilai 2 ketukan, sehingga nada 6 lebih panjang dari nada 5. Perhatikan ya, kalau di nada 5 tidak ada tanda titiknya, jadi bernilai 1 ketukan. Sedangkan nada 6 diikuti oleh tanda titik. Jadi, kalau ada tanda titiknya, maka nadanya bernilai 2 ketukan. Menentukan panjang dan pendek bunyi lagu dengan ketukan. Saat bernyanyi, kita dapat mengiringinya dengan ketukan. Ketukan pada lagu dapat menunjukkan panjang pendek lagu yang dinyanyikan. Ketukan pada lagu dilakukan dengan bertepuk tangan. Bunyi lagu yang pendek biasanya diiringi 1 tepukan. Kemudian, bunyi lagu yang panjang diiringi dengan lebih dari 1 tepukan. Ya, anak-anak, kalian sudah belajar tentang pola irama. Sekarang kita lanjutkan di poin yang kedua, yaitu mengenal gerak keseharian. Silahkan anak-anak kalian buka kitab tematik kalian halaman 44. Amatilah gerakan ayam ketika makan. Lihatlah gambar berikut. Ayam menggerakkan sayapnya dan juga ayam menggerakkan kakinya. Amati gambar berikut. Sekarang, tirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Caranya bagaimana? Badan dibungkukkan dan kepala diangguk-anggukkan ke atas dan ke bawah. Kalian bisa mempraktekannya ya sambil melihat video ini. Kemudian, tirukan gerakan kaki ayam yang dientakkan. Kedua tangan diletakkan di pinggang, kemudian angkat kaki ke depan secara bergantian. Oke, silahkan mencoba anak-anak. Sambil melihat videonya, kalian juga bisa mempraktekannya. Amati gambar ketiga. Tirukan gerakan sayap ayam menggerakkan sayapnya. Caranya bagaimana? Lipat siku tanganmu sehingga membentuk sayap yang pendek. Kemudian kepakkan ke atas dan ke bawah. Kemudian gerakan yang terakhir yaitu tirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Perhatikan gambar tersebut. Dan sekarang silahkan kalian praktekkan. Selamat mencoba anak-anak. Insya Allah kalian pasti bisa mempraktekannya. Coba sekarang tirukan gerakan kelinci ketika sedang melompat. Ini adalah gambar kelinci yang sedang melompat. Bayangkan bahwa kedua tanganmu adalah kaki depan kelinci. Kalian juga bisa melihatnya di halaman tematik, di buku tematik kalian halaman 62. Melompatlah ke depan sebanyak 3 kali dan ke samping kanan sebanyak 3 kali. Ciptakan kreasi gerakanmu sendiri ya. Kamu boleh melompat ke depan, ke belakang, ke samping kiri, atau ke samping kanan. Ayo kita bergembira melompat bersama. Coba kalian amati gambar berikut anak-anak. Apa yang kalian lihat? Betul sekali, gambar burung. Burung sedang terbang. Perhatikan gerakan sayap burung saat terbang. Bagaimana gerakan sayapnya? Burung melebarkan sayapnya untuk dapat terbang. Melebarkan dan juga dikepakkan. Kalian juga bisa mengamatinya di buku tematik kalian halaman 71. Coba kalian amati apa yang sedang dilakukan dia. Kalian bisa mengamati di buku tematik kalian halaman 73.
Bayangkan kedua tanganmu adalah sayap burung. Bentangkan tanganmu, kemudian kepakkan. Hitung hingga 8 kali kepakan. Setelah 8 kali kepakan, buat gerakan mengepak. Lakukan sambil membentuk lingkaran. Selamat mencoba anak-anak. Sekarang kita belajar di poin yang ketiga, yaitu karya seni rupa 3 dimensi. Coba sekarang kalian lihat buku tematik kalian halaman 114. Lani senang sekali melihat beragam warna bunganya di taman. Maaf, saya ulangi lagi. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Ini adalah bunga yang dirangkai oleh Lani. Perhatikan model plastisin Lani. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ciri utama karya seni 3 dimensi itu bagaimana? Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian, karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu dari depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan plastisin? Alat dan bahannya tentu saja adalah plastisin. Bagaimana cara membuatnya? Setelah kalian menyiapkan alat dan bahan, coba lunakan plastisin kalian dengan cara memijat-mijatnya hingga bisa dibentuk. Kemudian, bentuklah plastisin sesuai dengan desain model yang dibuat. Kalian bisa membuat bentuk bunga ataupun buah-buahan, bisa juga bentuk hewan. Sekarang coba kalian lihat buku tematik kalian halaman 179. Hiasan dari berbagai bahan buatan. Coba kalian amati gambar berikut. Kira-kira ini adalah gambar bunga. Kira-kira karya hiasan A ini terbuat dari bahan apa, anak-anak? Bagus sekali. Bahan yang digunakan adalah plastik warna-warni. Kantong plastik biasa yang biasanya digunakan untuk tempat jajan dan lain sebagainya, bisa digunakan untuk membuat kerajinan bunga seperti ini. Sekarang coba kalian amati gambar B ini. Kira-kira gambar B atau karya seni ini terbuat dari bahan apa, anak-anak? Good job. Karya hiasan B, bahan yang digunakan adalah kertas tisu. Bagaimana dengan karya hiasan yang C ini? Terbuat dari apa? Pintar sekali. Karya hiasan C ini terbuat dari bahan yang digunakan, atau bahan yang digunakan untuk hiasan C ini adalah kertas lipat. Oke anak-anak, kalian sudah belajar tentang pola irama, mengenal gerak keseharian, kemudian juga belajar tentang karya seni rupa 3 dimensi. Sekarang waktunya kalian berlatih. Silahkan buka buku tematik kalian. Tugas kalian untuk yang KI3-nya, silahkan kalian buka halaman 4 sampai 5. Yaitu menandai bagian lagu yang bunyinya panjang dan pendek. Kira-kira bagian mana yang dinyanyikan panjang dan juga pendek? Silahkan ditandai. Kemudian halaman 61. Dan tugas KI3 yang terakhir yaitu mengamati gerakan. Coba kalian amati gerakan kupu-kupu atau capung. Kemudian tulislah di buku tulis tematik kalian bagaimana cara menirukan gerakan hewan yang kalian amati.
Kemudian dari KI 4-nya atau keterampilan, tugas kalian yang pertama, coba kalian buka buku tematik kalian halaman 115. Kemudian buatlah 2 karya seni 3 dimensi dari plastisin. Boleh membuat jenis buah-buahan, bunga, ataupun hewan. Kemudian halaman 180, ayo berkreasi. Buatlah 2 tangkai bunga dari bahan plastik. Oke, itulah tadi anak-anak tugas-tugas kalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Thank you so much for your nice attention. Keep spirit, keep happy, and also keep healthy. The last I said, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.